Selamat datang di video tutorial Sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul Sales Order Return. Modul ini digunakan untuk melakukan retur barang dari customer kembali ke gudang karena adanya ketidaksesuaian seperti barang salah kirim, cacat produksi, hingga kadaluarsa. Catatan penting, input data Sales Order Return (SO Return) hanya bisa dilakukan jika sebelumnya sudah dibuatkan AR invoice. Hal ini karena retur berfungsi untuk mengoreksi nilai penjualan dan piutang yang sudah terbentuk pada AR invoice, bukan hanya mengembalikan stok barang. Untuk mengakses modul ini, klik Sales Order, lalu Sales Order, Transaction, pilih Sales Order Return. Kemudian klik tombol Insert untuk membuat transaksi baru. Pada tab header, isi data berikut, kode transaksi terbentuk melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui Transaction Code Setting. Secara otomatis kode akan terbentuk berdasarkan settingan di menu ini. Lihat Manual Guide Transaction Code Setting. Yang kedua, dengan cara manual input, user dapat mengisi manual yang ada pada kolom code. Note: apabila transaction code setting belum di-setup dan tidak mengisi kode transaksi, maka secara program akan menolak untuk save data. Entity diambil dari settingan default entity di menu User Maintenance. Branch diambil dari settingan default branch di menu User Maintenance. Effective date, tanggal SO return dilakukan, di sini juga berfungsi sebagai tanggal pengakuan inventory bertambah dan tanggal pengakuan jurnal terjadi apabila sistem pencatatan accounting-nya adalah perpetual bukan periodik. Cost center diambil dari settingan default branch di menu User Maintenance. Return reason, pilihan atas alasan dari penggunaan retur ini. SO number, nomor SO yang mendasari retur ini, walaupun pencarian ini berdasarkan kepada SO number, tetapi pada waktu pemilihan datanya tetap harus merujuk kepada SO shipment. Number mana yang akan dilakukan proses returnya. Customer, nama customer. Currency, mata uang transaksi. Exchange rate, kurs yang berlaku untuk transaksi ini, secara default akan terisi oleh nilai exchange rate dari SO shipment yang dipilih. Setelah SO number dipilih, sistem akan menampilkan data barang di tab Detail. Pindah ke tab Detail, klik Retrieve untuk menampilkan data. Klik Edit dan lengkapi data retur sebagai berikut. Quantity open, jumlah barang yang masih bisa diretur. Quantity return, jumlah barang yang benar-benar diretur. Location, lokasi tujuan retur, default, sesuai form location default. Quantity packaging and packaging, isi sesuai kemasan barang. Return reason bisa berbeda dengan header jika diperlukan. Kemudian klik Save. Jika item menggunakan lot atau serial number, maka masuk ke tab Detail Serial Number. Klik Edit, pastikan nomor lot atau serial barang dan data sesuai dengan barang yang akan di-returnnya. Pastikan quantity return di detail sama dengan total quantity di lot atau serial. Jika tidak, sistem akan menolak penyimpanan. Jika sudah benar, klik Save. Klik Save untuk menyimpan transaksi retur. Sistem akan melakukan validasi, misalnya GL kalender tidak tersedia, harus dibuat dulu, periode sudah ditutup, harus dibuka kembali, exchange rate kosong, harus diisi, quantity return lebih besar dari AR outstanding atau limit return customer akan ditolak. Dapat dilihat pada AR invoice-nya pada tab data SO shipment dan SO return. AR invoice terupdate. Pada kolom quantity invoice, terdapat baris baru dengan nilai -1. Dan kolom total price. Nilai piutang customer otomatis berkurang sebesar nilai retur. Jika retur penuh, status AR invoice bisa menjadi close. Setelah disimpan, sistem juga akan memperbarui beberapa modul, Sales Order dan SO Shipment. Kolom quantity return bertambah. Inventory report, stok bertambah jika reason code sama dengan location.
Inventory history mencatat pergerakan barang kembali ke gudang. R-invoice, kolom total return bertambah, outstanding payment berkurang. Transaction post, perpetual, otomatis membentuk jurnal retur. Jika metode akuntansi perpetual, maka jurnal terbentuk. Debit diambil dari persediaan apabila reason type L, location, baca settingan product line code, INV_ACCT, atau beban apabila reason type-nya adalah T. Trash baca settingan product line code, INV_SCRP, kredit diambil dari COGS material, diambil dari product line setiap barang pada kode, SL_CMACC. COGS labor diambil dari product line setiap barang pada kode, SL_CLACC. COGS burden diambil dari produk lain setiap barang pada kode SL_CBACC. COGS overhead diambil dari produk lain setiap barang pada kode SL_COACC. COGS subcon diambil dari produk lain setiap barang pada kode SL_CSACC. Jika retur merefer ke AR invoice, maka ada tambahan jurnal, debit, retur penjualan, diambil dari produk lain setiap barang pada kode SL_RTACC. Debit PPN diambil dari settingan pajak setiap barang yang dilakukan SO return. Kredit piutang usaha diambil dari akun piutang AR invoice yang terkait apabila SO return ini adalah untuk sales order type credit. Atau kredit bank atau kas diambil dari akun bank dari sales order apabila SO return ini adalah untuk sales order type cash. Fitur lainnya, edit data tidak diperbolehkan. Deleted data bisa dilakukan jika perlu dan sistem akan otomatis mengurangi quantity return, mengupdate inventory report, AR invoice, dan item cost, average. Setelah transaksi tersimpan, dapat dilakukan print out dokumen. Dokumen terdapat informasi yang dapat digunakan oleh bagian-bagian yang membutuhkan. Berikut penjelasannya. 1. Logo dan identitas perusahaan 2. Informasi dokumen 3. Informasi item-item request yang dibutuhkan user kepada bagian pembelian. 4. Dokumen approval yang menjadi otoritas persetujuan atas dokumen sales order return. Note: penjelasan detail tertera pada manual guide document approval. Dengan modul sales order return, perusahaan dapat mencatat proses retur barang dengan lengkap, mengontrol stok yang kembali, menyesuaikan piutang, serta menghasilkan jurnal akuntansi secara otomatis. Demikian tutorial modul sales order return di Sivensys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.